Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nibas Jundi, NIM H04218009. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal Dinamika Populasi Ikan. Judul yang saya akan review yaitu analisis sebaran tangkapan ikan lemuru berdasarkan data satelit suhu permukaan laut dan klorofil A di perairan Selat Bali. Pendahuluan. Sumber daya perikanan lemuru adalah sumber daya perikanan yang paling dominan dan bernilai ekonomis di Selat Bali, sehingga komoditi tersebut paling banyak dieksploitasi oleh nelayan yang bermukim di sekitar Selat Bali. Perikanan lemuru selain mempunyai peran yang cukup tinggi bagi perikanan kehidupan masyarakat setempat, manfaat lain dari usaha perikanan lemuru adalah sebagai sumber pendapatan daerah, baik di laut maupun di darat. Pada umumnya, daerah penangkapan ikan yang tidak ada yang bersifat tetap, selalu berubah dan berpindah mengikuti pergerakan kondisi lingkungan, yang secara alamiah ikan akan memilih habitat yang lebih sesuai. Habitat tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi atau parameter oseanografi perairan seperti suhu permukaan laut, salinitas, klorofil A, kecepatan arus, dan sebagainya. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui sebaran daerah tangkapan dan produksi ikan lemuru atau dalam bahasa Latin Sardiniella lemuru, sebaran suhu permukaan laut dan klorofil A, dan mengetahui korelasi variabel suhu permukaan laut dan klorofil A terhadap hasil tangkapan ikan lemuru di perairan Selat Bali selama tahun 2012. Materi dan metode yang digunakan yaitu untuk materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suhu permukaan laut dan klorofil A di perairan Selat Bali menggunakan satelit Aquamodis tahun 2012. Data titik koordinat daerah penangkapan lemuru yaitu dari nelayan. Kemudian jumlah kapal yang melakukan trip penangkapan lemuru dan hasil tangkapan lemuru selama tahun 2018. Alat yang digunakan yaitu meliputi perangkat keras yaitu laptop, perangkat lunak yang terdiri dari VMware Player untuk menjalankan CDAS 5.3 dan CDAS 5.3 untuk mengolah data mentah dari satelit Aquamodis menjadi format ASCII. Kemudian Microsoft Excel W7 untuk membuka data format ASCII tadi, kemudian Notepad untuk menyimpan data ASCII dan dari Microsoft Excel, kemudian RMapper untuk melakukan proses grading, overlay, layout, peta sebaran permukaan laut dan klorofil A, dan SPS S16 untuk melakukan analisa korelasi. Metode penelitian ini menggunakan metode eksploratif, yaitu mencari tahu suatu kejadian tertentu atau hubungan antara dua atau lebih variabel di mana variabel tersebut yaitu suhu permukaan laut, klorofil A, dan hasil tangkapan lemuru. Analisa korelasi dilakukan secara bertahap, terbagi menjadi dua, yaitu regresi tunggal dan regresi ganda atau multiple regression. Regresi tunggal ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menghubungkan satu persatu variabel bebas, suhu permukaan laut atau klorofil A, dengan hasil tangkapan lemuru setiap titik koordinat variabel terikat, sedangkan regresi ganda dilakukan dengan menggabungkan semua variabel bebas variabel terikat. Hasil dan pembahasan. Perairan Selat Bali merupakan lokasi utama penangkapan ikan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah, khususnya daerah Muncar, Kabupaten Jemberana, Bali, khususnya daerah Pengambean. Kegiatan penangkapan ikan pelagis di perairan Selat Bali terpusat di Kabupaten Jemberana yang berfungsi sebagai fishing base sekaligus tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dengan jenis potensi sumber daya ikan utama dari spesies lemuru, tongkol, layang, kembung, dan ikan layak. Dan ini merupakan titik penelitian dari jurnal tersebut. Ini titik merah. Kemudian dari data tersebut kemudian didapati perkembangan hasil tangkapan lemuru 2012 sumber dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambean Bali. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil tangkapan lemuru tertinggi pada musim barat Januari, 9 April, dan November Desember, yaitu bulan November sekitar 752 ton. Sedangkan yang terendah pada bulan April sebesar 23 ton. Pada musim timur, Mei sampai dengan Oktober, hasil tangkapan lemuru tertinggi yaitu bulan September 323 ton,
sedangkan yang terendah pada bulan Juni sebesar 2 ton. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa total hasil penangkapan lemuru pada tahun 2012 yaitu sekitar 2.542 ton, di mana hasil tangkapan musim barat 1.986 ton lebih besar daripada musim timur 596 ton. Kemudian untuk perkembangan trip penangkapan lemuru di daerah tersebut, yaitu berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa trip penangkapan lemuru tertinggi pada musim barat antara Januari dengan April dan November sampai Desember, yaitu bulan November sebesar 457 trip, sedangkan yang terendah pada bulan April 103 trip. Pada musim timur, Mei sampai dengan Oktober, trip penangkapan tertinggi yaitu bulan September sebanyak 539 trip, sedangkan yang terendah pada bulan Juli sebesar 100 trip. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa total trip penangkapan lemuru pada tahun 2012 yaitu 2.722 trip, di mana trip penangkapan lemuru musim timur yaitu 1.534 trip, kemudian lebih besar daripada musim barat yaitu 1.188 trip. Kemudian pada awal musim timur terlihat hasil tangkapan lemuru sangat rendah yang kemudian meningkat pada akhir musim timur. Namun pada musim barat terlihat di awal musim hasil tangkapan lemuru sangat tinggi dan semakin rendah pada akhir musim barat. Pada grafik perkembangan trip penangkapan lemuru pada gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah trip pada musim timur yaitu yang sebanyak 1.534 lebih banyak dibandingkan musim barat 1.188 trip. Sedangkan hasil produksi lemuru pada musim timur lebih rendah dibandingkan musim barat. Berdasarkan data sebaran tangkapan lemuru, memiliki jumlah lokasi penangkapan sebesar 13 titik, lebih rendah daripada musim barat dengan 19 titik. Kemudian jumlah trip penangkapan musim timur lebih tinggi daripada musim barat. Namun hasil produksi tangkapan musim timur lebih tinggi daripada musim barat. Hal tersebut dapat simpulkan bahwa nelayan pada musim timur lebih mudah melakukan trip penangkapan akibat dari cuaca musim timur yang lebih baik dibandingkan musim barat. Namun nelayan pada musim timur lebih sering melakukan penangkapan ikan pada lokasi titik yang sama, sehingga hasil tangkapan ikan lebih rendah daripada musim barat yang lebih banyak melakukan penangkapan di lokasi yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa musim timur dan musim barat memiliki perbedaan karakteristik kondisi cuaca atau oceanografi, sehingga mempengaruhi proses dan hasil tangkapan. Kemudian untuk sebaran tangkapan lemuru. Pada gambar 4 di sini pada musim timur terdapat 13 titik lokasi penangkapan ikan lemuru. Kemudian pada gambar 5 di sini terdapat 19 titik lokasi penangkapan. Kemudian persebaran suhu permukaan laut. Pada gambar 6 ini dapat dilihat bahwa musim timur menunjukkan kisaran nilai suhu antara 22 derajat hingga 28 derajat. Kemudian kepada gambar 7 pada musim barat yaitu lebih rendah daripada musim lebih tinggi yaitu 27 derajat sampai 30 derajat Celcius yang berwarna kuning, dan yang musim timur antara warna hijau. Persebaran klorofil A. Berdasarkan peta sebaran klorofil A di perairan Selat Bali menunjukkan pada musim timur lebih tinggi dibandingkan musim barat. Artinya musim timur pada gambar 8 ini lebih banyak daripada yang terdapat pada gambar 9 yaitu musim barat. Musim timur berkisar antara 0,9 sampai dengan 3,9 G per L. Sedangkan musim barat antara 0,01 sampai dengan 0,9 gram per L. Kemudian, beberapa kondisi yang berpengaruh langsung terhadap suhu permukaan laut dan klorofil A adalah fenomena upwelling dan arus air mundo. Arus air mundo yaitu arus monsun yang di Indonesia, sehingga diduga pada musim timur lebih banyak terjadi upwelling, dengan terlihat nilai klorofil A yang lebih tinggi dan banyak titik-titik di perairan suhu rendah yang dikelilingi oleh suhu hangat di sekitarnya. Kemudian arus air mundo membawa suhu rendah ke perairan Selat Bali dibandingkan dengan musim barat, karena pada musim timur air mundo membawa air suhu rendah dari Samudra Hindia. Kemudian untuk ini merupakan analisis korelasi antara suhu permukaan laut klorofil A terhadap hasil tangkapan lemuru.
didapati pada analisa regresi tunggal antara suhu permukaan laut dengan hasil tangkapan umur. Berdasarkan hasil tabel, dapat dilihat bahwa hasil tangkapan umur pada musim timur dan barat menunjukkan koefisien korelasi pada musim timur adalah sekitar 0,680 dengan kisaran suhu 22 derajat hingga 28 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan musim barat, yaitu 0,563 dengan kisaran suhu 27 sampai dengan 30 derajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa suhu permukaan laut pada musim timur lebih memiliki hubungan erat terhadap hasil tangkapan muru dibandingkan musim barat. Kemudian, menurut peneliti oleh Indrawati tahun 2000, diketahui bahwa ikan lemuru lebih menyukai daerah perairan dengan suhu rendah, yaitu 23 derajat hingga 26 derajat Celcius. Kemudian yang B yaitu analisa regresi tunggal antara kandungan klorofil A dengan hasil tangkapan lemuru. Berdasarkan korelasi pada musim timur adalah berdasarkan regresi tunggal antara klorofil A dengan hasil tangkapan lemuru pada musim timur dan barat menunjukkan nilai koefisien korelasi pada musim timur adalah sebesar 0,745 dengan kisaran nilai klorofil 0,09 hingga 3,9 lebih rendah dibandingkan dengan musim barat, yaitu koefisien korelasinya yaitu 0,771 dengan kisaran nilai klorofil 0,09 hingga 0,1 hingga 0,9. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan klorofil A pada musim barat lebih memiliki hubungan erat terhadap hasil tangkapan lemuru dibandingkan musim timur. Kemudian menurut Maltas 1992 dalam penjahitan 2009 menunjukkan adanya gerombolan schooling atau lemuru yang cukup besar pada kedalaman 40 hingga 80 meter dan 20, 70, dan 50 di perairan Selat Bari. Berdasarkan data tersebut, ikan lemuru cenderung bergerombol di lautan eufotik yang kaya akan zat hara pada musim tertentu. Pendapat dari Burhanuddin et al. 1994 juga mengatakan hal yang sama, yaitu ikan lemuru bisa mendiami daerah yang mengalami proses penaikan massa air sehingga dapat mencapai biomasa yang tinggi. Karena itulah nilai produktivitas perairan sebagai sumber makanan ikan lemuru mempunyai kontribusi yang besar terhadap kelangsungan hidupnya. Kemudian yang C yaitu analisa regresi ganda antara suhu permukaan laut dan kandungan klorofil A dengan hasil tangkapan lemuru. Berdasarkan hasil regresi antara suhu permukaan dan kandungan klorofil pada tangkapan lemuru pada musim timur dan barat menunjukkan bahwa ikan lemuru signifikan terhadap suhu permukaan laut dan klorofil A pada kedua musim, yaitu antara timur dan barat. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikan yang berada bahwa nilai kepercayaan A sama dengan 0,05. Kemudian nilai korelasi antara suhu permukaan laut kandungan klorofil A dengan hasil tangkapan lemuru juga menunjukkan tidak berbeda jauh antara musim timur, yaitu 0,831, kemudian musim barat 0,814. Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara suhu permukaan laut dengan kandungan klorofil A terhadap hasil tangkapan lemuru. Hubungan ketiga variabel tersebut diduga karena dipengaruhi oleh proses upwelling di perairan Selat Bali sesuai dengan pendapat dari Pariwan et al. 1988 dalam penelitian 2009. Proses upwelling menyebabkan terjadinya penurunan suhu permukaan laut dan tingginya kandungan unsur hara sehingga ikan lemuru itu mendiaminya di daerah sekitarnya, kemudian melimpahkannya unsur hara di perairan. Saat upwelling akan merangsang perkembangan fitoplankton di lapisan bukan yang erat hubungannya dengan tingkat kesuburan perairan. Kemudian menurut Awaludin dan Prasono 1982, sardina lemuru adalah makan zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton merupakan makanan utama, menurut presentasi antara 90,52% hingga 95,54%. Sedangkan fitoplankton berjumlah sekitar 4,45% hingga 9,48%. Pada komposisi zooplankton terdapat cepepod yang memiliki presentasi tertinggi dalam isi lambung lemuru, antara 53,76 hingga 55%. Kelompok berikutnya adalah Decapoda
yaitu antara 6,67% hingga 9,49%. Kemudian pada hasil penelitian dari Hartoko 2010 juga menunjukkan beberapa jenis dari plankton yang ada di isi perut ikan lemuru, yaitu antaranya Phytoplankton Pleurosigma compactum, Bilophia sinensis, Serratium sp, Ornithus serratus, Jos jenis Jos astrorus, dan Rhizochelenia alata, dan zooplankton cepepod dan larva moluska. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.